Halo teman-teman, kembali lagi di GL Podcast bersama gua Kartiko dari Teknik Geologi Angkatan 2022. Dan narasumber kita di samping kita ada dari abang-abang Teknik Geologi 2021. Boleh perkenalan dulu sebelumnya bang? Kenalin teman-teman, nama saya Farisal Farizi dari Geologi 2021. Kenalin teman-teman, nama aku Vicky Aleri dari Geologi Angkatan 2021. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang kuliah lapangan yang ada di Teknik Geologi ITERA nih. Sebelumnya bang, apa sih itu kulap bang sebenarnya? Kalau kulap itu seperti kepanjangannya teman-teman, kuliah lapangan. Kuliah lapangan ini menurut saya adalah ajang di mana peserta ataupun mahasiswa geologi di ITERA itu mencoba bagaimana rasanya kita sebagai seorang geologis terjun langsung ke lapangan. Mungkin kalau dari saya seperti itu aja sih. Oke, kalau dari aku ya, kulap ini sebenarnya itu merupakan implementasi kita selama perkuliahan di 5 semester ya. Jadi kulap ini kalau di kurikulum sekarang yaitu di semester 6. Jadi kan semester sebelumnya itu kita pernah belajar dari mungkin semester awal itu TPB ya, semester 3 itu udah masuk ke prodi. Jadi kita belajar sedimentologi, geomorfologi, juga paleontologi. Nah, jadi kulap ini sebenarnya implementasi dari semua mata kuliah yang udah kita selesai nih. Misalnya dari sedimentologi, geologi struktur, mineral, petrologi, terus juga stratigrafi, geomorfologi dan sebagainya gitu. Itu sih kalau kulap. Oke, jadi sebelumnya kan saya kan angkatan 2022 nih bang, belum melaksanakan kulap. Kira-kira apa sih persiapan yang perlu disiapkan lah untuk kita kulap gitu? Kalau persiapan ya teman-teman untuk kuliah lapangan sendiri ini banyak sekali yang bilang kalau mahasiswa geologi sebelum-sebelumnya yang belum melaksanakan kuliah lapangan itu serem ataupun segala macam, banyaklah kebantaian ataupun ini. Tapi menurut aku enggak ya teman-teman, karena kuliah lapangan ini kalau dibilang seram itu enggak teman-teman, tapi lelah. Kenapa? Seperti biasa kalau kita kan ada yang namanya setiap tahun itu ada ekskursi ya teman-teman. Nah, kuliah lapangan itu sama aja teman-teman seperti ekskursi, tapi bedanya kita itu kuliah lapangan itu intens dan dilakukan dalam jangka waktu yang lebih banyak daripada ekskursi, dan implementasinya seperti tadi yang dibilang oleh Bang Vicky adalah implementasi materi-materi yang kita lakukan dari semester 3 terlebih dahulu. Gitu sih kalau kuliah lapangan itu yang kita kerjakan itu sebenarnya. Kalau dari aku gitu sih. Kalau dari Bang Vicky gimana nih? Kalau kulap, menurut aku yang paling perlu disiapin itu adalah fisik yang sehat dan bugar lah ya. Karena kita namanya kuliah lapangan ya, nggak mungkin kita kuliah di dalam kelas, pasti di lapangan. Lapangan geologi apa aja, sungai, mungkin bukit, atau ya bisa juga ya kita berbaur lah dengan alam gitu. Jadi kulap itu sebenarnya itu, jadi harus benar-benar kuatin fisik kita, sering-sering olahraga gitu sebelum kulap segala macam, jaga pola makan kesehatan. Terus juga yang paling penting itu kalau dosen bilang yang kulap itu jangan sekedar bawa otot juga, tapi otak juga dipakai gitu. Karena di sana kita pasti capek lah. Ya dosen-dosen geologi pernah bilang tuh, capek boleh, bego jangan gitu. Tuh. Oke, setelah persiapan mungkin ada ngapain aja nih bang selama kulap? Mungkin dari Bang Vicky boleh lah. Oke, kalau kulap ya pastinya kalau ditanya ngapain aja selama kulap, pasti itu ke lapangan. Ya, di lapangan seperti biasa seorang geologi itu selalu mencari singkapan, mencari objek-objek geologi yang ada di suatu daerah yang kita kunjungi, kuliah lapangan ya. Bisa jadi singkapan juga atau batuan-batuan yang berada di mungkin di atas bukit gitu kan. Itu adalah objek-objek dari kuliah lapangan sebenarnya yang kita telusuri. Juga kalau kita langsung bukit, pasti kita langsung pengamatan geomorfologi, kita lihat nih penampakan alam apa yang ada di daerah itu. Lalu kita kalau geomorfologi itu kita sketsa dulu, kita tentuin arah mata anginnya, baru kita tentukan itu adalah penampakan apa yang kita jumpai di pengamatan geomorfologi. Jadi seperti itu. Dari Bang Faris. Oke, kalau dari saya teman-teman, apa aja sih yang kita lakukan di selama kuliah lapangan? Sama seperti sebelumnya,
kita itu belajar bagaimana seorang geologis itu bekerja ya teman-teman. Gimana caranya seorang geologis itu terjun ke lapangan, apa aja harus disiapkan, mulai dari bagaimana caranya kita mengambil data, bagaimana cara kita memanage waktu di dalam lapangan agar kita mendapatkan banyak sekali data. Kalau teman-teman ingat mungkin waktu saat ekskursi teman-teman hanya mendeskripsikan batuan, tapi nanti pada saat kuliah itu tidak hanya mengimplementasikan sedimentologi ataupun petrologi saja, tapi benar-benar semuanya itu diambil di lapangan dan dalam satu waktu. Itulah yang kita lakukan di kuliah lapangan. Tadi juga sudah dijelaskan mungkin seperti melihat bentang alam geomorfologinya, litologinya, stratigrafinya, dan juga lain-lain di lapangan langsung. Banyak lah gitu persiapan, terus ngapain aja di kulab. Setelah melakukan kulab nih Bang, kira-kira manfaat apa yang Abang rasakan setelah dilakukannya kulab ini? Oke. Kalau menurut aku ya teman-teman, manfaatnya banyak banget. Kenapa? Karena mungkin kalian dulu belajar itu hanya kayak masuk kuliah ataupun satu mata kuliah saja yang kalian ingat, apa pada saat kalian jadi asisten kah atau belajar lagi pelajarannya. Nah, tapi pentingnya hasil dari kuliah lapangan ini kita jadi tahu teman-teman bagaimana seorang geologis itu bekerja di lapangan, implementasian materi yang sudah kita pelajari itu di lapangan sebagai seorang geologis itu bagaimana, cara kita menjaga fisik ataupun melatih fisik kita agar kita kuat bila selama kita di lapangan itu bagaimana, mengambil data yang bagus dan sempurna itu bagaimana. Maka hasil output yang kalian dapatkan setelah kuliah lapangan adalah menjadi seorang geologis yang sebenarnya. Kalau dari aku gitu sih. Kalau dari aku, kalau dari kemarin mungkin dari segi akademiknya, segi ilmu yang mungkin benar kulab itu pasti benefit yang kita dapat atau output yang kita dapat itu kita bisa menjadi menambah wawasan lah ilmu yang kita dapat. Cuman di sisi lain kulab itu ada beberapa pelajaran yang kita temukan di saat perkuliahan. Contohnya kulab ini adalah bagaimana kita itu bisa berpikir untuk manajemen waktu, terus juga dalam hal kulab ini pasti kita kelompok, kita harus saling satu menjaga sama lain lah, kerjasama tim juga diperlukan gitu. Jadi kalau di lapangan kita pasti rame-rame, mungkin ada yang mengukur strike depth mungkin, atau ada yang misalnya sketsa dan juga ada yang deskripsi batuan. Nah, itu jadi kulab ini sebenarnya melatih kita lah untuk saling meningkatkan rasa keluarga lah di dalam geologi ini gitu loh. Mungkin sedikit banyaknya udah disampaikan lah oleh abang-abang ini sebagai narasumber kita mengenai kulab. Adapun yang persiapan yang perlu kita lakukan itu ada fisik dengan otak, yang mana fisik ini sangat berguna lah bagi kita seorang geologis untuk di lapangan, karena kalau dari fisik kita pun lemah, nanti susah untuk mengambil data. Terus dari otak juga kita perlu persiapan nih Bang, materi-materi apa aja yang perlu kita siapkan lah buat mengukur data atau mengambil data yang ada di lapangan. Terus untuk ngapain aja, ternyata dari cerita abang-abang ini kita dapat tarik kesimpulan lah buat geologi angkatan 2022 ataupun 2023 ataupun 2024 yang nantinya akan melaksanakan kuliah lapangan. Ternyata kuliah lapangan itu nggak seserem yang diomongin mungkin abang-abang kita yang lain lah gitu. Terus untuk manfaat kulabnya itu banyak lah yang udah disampaikan abang-abangnya, mulai dari fisik yang semakin meningkat, terus penguasaan materi-materi geologi yang semakin meningkat gitu. Nah, mungkin sebelum kita penutupan adalah closing statement dari abang-abang tadi. Silakan Bang, mungkin dari Bang Faris dulu boleh. Kalau closing statement dari saya sendiri, banyak yang bilang kuliah lapangan itu serem, tapi percayalah kalau dikerjakan semua bakal terjalankan. Oke, kalau posisi aku pendek aja, singkat. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi kuliah lapangan cukup sekali aja. Indah dikenang, pantang diulang. Jadi nggak boleh diulang lagi lah ya Bang untuk kulab itu ya Bang ya. Oke. Mungkin sekian aja GL Podcast kita kali ini. Sampai jumpa di GL Podcast berikutnya. Dadah.